Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rima sedang menatap foto gadis manis yang ada di ponselnya itu dengan teliti. Cantik dan manis, Nue pinter banget cari pacarnya. Hihi. Rima tertawa cekikikan. Saat ia sedang mengamati foto tersebut, tiba-tiba ponselnya bergetar menandakan jika ada panggilan masuk. Anak Mami, nama yang tertera di layar ponsel Rima. Tidak menunggu lama, ia langsung mengangkat panggilan tersebut karena jarang sekali putranya itu menghubunginya. Ya, halo nak. Ada apa ya? Ya sudah, Mami ke sana sekarang, Sherlock saja. Tut. Di seberang sana, Emma langsung memutuskan sambungan teleponnya. Lalu ia meminta ayah Bondan untuk Sherlock keberadaannya saat ini. Rima sudah berada di lokasi yang ia tuju, yaitu rumah minimalis bercat putih. Bener nggak ya? Tapi sesuai dengan GPS-nya. Buat apa Nue memintaku untuk ke sini? Gumam Rima sembari keluar dari mobil mewahnya, lalu berjalan menuju pintu rumah itu dan mengetuk pintu bercat putih tersebut. Tok-tok, ceklek. Loh, Bondan, seru Rima terkejut saat melihat siapa yang membukakan pintu. Rima, Bondan tak kalah terkejut saat melihat wanita yang ada di depannya. Kalian kenal, sahut Emma sembari berjalan menghampiri ayah Bondan dan maminya yang masih berdiri di ambang pintu. Kenal, tapi nggak kenal banget sih, jawab Rima dan Bondan bersamaan. Oh, jawab Emma hanya membulatkan mulutnya. Silakan masuk, Rim. Bondan mempersilakan masuk. Jadi, kamu ada masalah sama tukang pukul ini? Tanya Rima kepada putranya. Heh, enak saja tukang pukul. Aku ini mantan atlet tinju, dasar norak. Sambar Bondan kesal. Terserah akulah, sahut Rima tak kesal. Kalian sebenarnya ada hubungan apa sih? Tanya Emma dengan gemulai. Tidak ada, jawab Bondan dan Rima bersamaan lagi. Jadi kamu ada masalah sama dia? Tanya Rima lagi kepada putranya. Sebenarnya begini, Mam, Eike, dia harus menikahi putriku dan harus bertanggung jawab. Setelah Bondan membuat Rima terkejut. Astaga, Nue, kamu hamilin anak tukang pukul ini? Tanya Rima terkejut sembari mengguncang pundak Emma. Enggak, Mam, hanya saja Eike. Selanjutnya Emma menjelaskan kronologisnya dengan jelas. Kenapa tidak dihamili sekalian? Tanya Rima dengan raut wajah yang kecewa. Lah, Bondan sangat terkejut saat mendengar penuturan Rima, begitu pula dengan Emma. Anak sama emaknya sama saja tidak beres, sama-sama kurang seon. Gerutu Bondan masih didengar oleh Rima dan juga Emma. Aku masih dengar, Bon, sahut Rima kesal, sedangkan Bondan menaikkan kedua bahunya cuek. Sekarang kita tentuin tanggal pernikahan anak-anak kita, ucap Bondan. Kamu ini berlebihan, Bon. Mereka hanya berciuman saja, jadi tidak perlulah pakai acara menikah segala, tolak Rima dengan cepat. Berlebihan bagaimana? Anak kamu sudah nyosor anakku duluan. Anak aku itu gadis baik-baik dan punya harga diri. Enak saja kamu bilang berlebihan. Anak kamu saja menerima kok, sahut Bondan emosi, membuat Rima terdiam dan menatap putranya. Benar kamu menerimanya, bukan karena diancam sama tukang pukul ini kan? Tanya Rima kepada putranya. Yes, aku menerimanya, jawab Emma sedikit kesal juga dengan ucapan ibunya. Sedangkan Vika yang baru saja mengganti seragam sekolah dengan pakaian santainya, kini sedang berjingkrak-jingkrak di dalam kamarnya karena ia mendengar jika ibunya Emma menolak pernikahan itu. Syukurlah jika ibunya Miss M menolaknya, Vika mengucapkan syukur. Tak berselang lama, Bondan memanggilnya dengan keras.
"Fik, buatkan air minum buat tamu kita," seru Bondan dari ruang tengah. "Iya ya," jawab Vika. Lalu ia segera keluar dari kamar dan menuju dapur untuk membuatkan es teh manis dan beberapa cemilan untuk Emma dan juga ibunya. "Misi tante, silakan diminum es teh manisnya," ucap Vika sopan saat menyajikan segelas es teh manis di depan wanita cantik yang duduk bersebelahan dengan Emma. Rima memperhatikan wajah gadis itu dengan intens, dan ia baru teringat jika gadis inilah yang bersama Emma beberapa jam yang lalu. "Terima kasih," jawab Rima, lalu mengambil gelas tersebut lalu meneguk es teh manisnya. "Jadi dia adalah putrimu?" tanya Rima dengan perasaan yang sangat bahagia dan juga tidak percaya. Lalu Rima meletakkan gelas itu kembali di atas meja. "Ya," jawab Bondan singkat, karena dirinya masih kesal dengan wanita yang duduk di hadapannya itu. "Kenapa tidak bilang sejak tadi? Ayo kita bicarakan tanggal pernikahannya sekarang," ucap Rima bahagia, membuat semua orang di sana tercengang, termasuk Vika yang sudah merasa ingin pingsan di tempat. "Tidak," batin Vika berteriak histeris. "Bagaimana, kalian setuju kan?" tanya Rima kepada Vika dan Emma. "Eke setuju, Mam," jawab Emma gemulai, sembari melirik Vika yang berdiri tak jauh dari ayahnya. "Tunggu, bagaimana kamu bisa berubah pikiran secepat ini?" tanya Bondan keheranan. "Karena aku sudah menyukai putrimu saat aku pertama kali bertemu dengannya," jelas Rima, membuat Bondan dan Vika mengernyit heran. Sedangkan Emma sudah paham maksud perkataan ibunya. "Maksud kamu apa?" tanya Bondan lagi, dan juga mewakili pertanyaan Vika. "Putrimu sudah pernah ke rumahku," jelas Rima, membuat Vika terkejut. "Berarti tadi siang itu beliau melihatku di dalam mobil Miss M," batin Vika sembari memejamkan matanya kesal. "Oh, jadi hubungan kalian sudah sejauh itu ya? Vika, ayah minta dengan sangat sama kamu untuk menerima pernikahan ini, karena ayah tidak ingin kalian terjerumus dalam dosa yang indah, dan ayah tidak ingin kalian hilaf. Jadi kalau kalian sudah menikah, mau apa saja bebas, dan mau kikuk-kikuk juga bisa," jelas Bondan diangguki oleh Rima, sedangkan Vika hanya diam tertunduk sembari memikirkan perkataan ayahnya. "Ayah harap kamu mengerti," lanjut Bondan. "Tapi ya, Vika kan masih sekolah. Masalah itu gampang, nanti itu biar jadi urusan ayah," jawab Bondan dan diangguki putrinya. "Jadi kamu mau kan menikah dengan pria itu secepatnya?" tanya Bondan, dan Vika hanya mengangguk pasrah. Vika tidak menyangka hidupnya akan berakhir seperti ini. Karena terpergok sedang berciuman, ia harus dinikahkan dengan pria yang baru dikenalnya. Dan parahnya lagi, pria itu gemulai dan ia tidak tahu lagi dengan kelanjutan hidupnya ke depannya nanti. "Vika mau, tapi ada syaratnya," ucap Vika tersenyum sinis. Tiba-tiba ide licik itu terlintas di kepalanya. "Katakan saja syaratnya," jawab Emma. Ia sudah membaca gelagat aneh gadis itu. "Setelah kita menikah, aku ingin tetap tinggal bersama ayah, dan kamu juga tinggal di rumahmu sendiri, dan aku juga ingin pernikahan kita dirahasiakan," pinta Vika dengan mantap saat mengucapkan hal tersebut. "Mana boleh seperti itu," protes Rima saat mendengarkan permintaan calon menantunya. "Apa alasanmu meminta permintaan aneh itu? Apa kamu tahu jika seorang istri yang sudah menikah itu harus tinggal satu atap?" ucap Bondan dengan tegas kepada putrinya. "Vika tahu, tapi aku belum siap dengan keadaan ini, jadi beri aku waktu," lirih Vika dengan mata yang sudah berkaca-kaca.
Emma menghela nafasnya pelan. Ia berpikir jika yang diucapkan gadis itu ada benarnya juga, apalagi semua ini serba mendadak. Dia sendiri saja syok, akan tetapi ia akan menerima semua ini dan menjalaninya dengan ikhlas. Baiklah, aku menerima persyaratanmu, tapi biarkan aku tetap memenuhi kewajibanku sebagai seorang suami. Aku tidak akan menuntut hakku, aku hanya ingin memberimu nafkah secara lahir, dan izinkan aku untuk mengunjungimu setiap hari, ucap Emma tegas. Dan dengan suara jantannya, membuat semua orang di sana terkesiap lantaran mereka tidak percaya jika pria gemulai itu bisa tegas dan juga mengerikan. Bondan menyunggingkan senyumannya. Ternyata ia tidak salah memilih jika pria gemulai di hadapannya itu hanyalah sampul belaka. Sedangkan Vika masih ternganga karena syok mendengar suara bariton Emma yang begitu menggetarkan jiwanya. Lain halnya Rima yang sudah ingin meneteskan air matanya karena putranya ternyata masih tulen. "Bagaimana, Fik?" tanya Emma masih dengan suara jantannya dan juga menatap tajam Vika. Aku setuju," jawab Vika gugup sembari menganggukkan kepalanya pelan. "Tapi Mami keberatan dengan keputusan kalian. Bagaimana bisa sepasang suami istri tinggal di tempat yang terpisah?" protes Rima lagi. "Mami," Emma memperingati ibunya agar tidak ikut campur masalahnya, dan Rima langsung terdiam walau dalam hatinya kecewa. "Beri aku waktu 3 bulan, Tante," ucap Vika senduh. Ia tidak tega saat melihat wajah calon mertuanya itu sedih. "Baiklah," jawab Rima mengangguk pelan dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Tante." Vika tersenyum lega. Setelah kedua pihak setuju, mereka pun akhirnya mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan Vika dan Emma, dan hari baik itu akan dilakukan 2 hari lagi. 2 hari lagi, tidak perlu ada pesta atau lainnya, hanya kita saja yang hadir, ucap Vika tegas. Baiklah, Emma menyetujuinya, begitu pula yang lainnya. Setelah urusan mereka selesai, Emma dan ibunya pamit untuk pulang. "Om tidak perlu memikirkan persiapan pernikahan kami, semua akan aku urus," ucap Emma sebelum berpamitan. "Baiklah," jawab Bondan tersenyum tipis.